Selamat pagi, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita memasuki hari ini, kita teduh sejenak. Mari saya ajak kita bernyanyi Kidung Jemaat 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hari ini patut kami mengucapkan syukur. Terima kasih atas kebesaran kasih-Mu. Kami boleh bangun kembali dan seisi keluarga kami dapat menikmati hari yang Tuhan beri. Kami rindu Tuhan, kiranya kuasa kasih-Mu lewat firman-Mu selalu akan menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan kita di pagi hari ini diangkat dari kitab Ibrani pasal 9 ayat 15. Firman Tuhan demikian. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, pada pagi hari ini kita tiba lagi pada penghayatan Yesus sebagai Imam yang agung. Yesus telah dinyatakan oleh Bapa di surga dalam keagungannya, menyerahkan sepenuhnya kehidupan jasmania dan rohanianya untuk penebusan dosa manusia dan dunia ini. Imam yang agung itu juga diamanatkan oleh Tuhan menyatakan tanda-tanda panggilan imam itu, mengajar, mendidik, memberi contoh lewat persekutuan, mulai persekutuan percakapan pribadi, percakapan keluarga, bahkan pada halayak orang. Semuanya yang dia nyatakan adalah dalam rangka penyataan kasih Tuhan yang sangat besar untuk penebusan. Imam yang agung itu adalah imam yang dipersembahkan untuk panggilan keimamannya, agar apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus juga itu menjadi harta warisan kelak dalam perjalanan gereja. Saudara-saudaraku, bukankah dalam perjalanan gereja hingga saat ini kepada kita dititipi tugas keimaman itu? Ada imam di tengah keluarga, ada imam dalam persekutuan jemaat. Namun menarik kita hayati ini untuk tidak menyimpang dari tugas panggilan imam itu. Apakah yang perlu dipedomani? Maka seorang imam diharapkan untuk berperilaku dengan sejujur-jujurnya,
menyerahkan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap imannya, bahkan dengan segenap kekuatannya. Dia persembahkan, dia gunakan itu karena memang panggilan keimaman itu tidak boleh setengah hati, apalagi mendua hati. Sebab dalam panggilan keimaman itulah dapat dirasakan hadirnya pelayanan Kristus yang memenangkan itu. Saudara-saudaraku, apakah artinya ini di tengah-tengah kehidupan kita sekarang? Penting, saudaraku. Nilai-nilai panggilan imam itu tidak boleh diabaikan. Sebab kita bisa kenali juga para imam-imam yang telah didahulukan memangku jabatan imam itu di tengah-tengah pelayanan gereja juga tidak luput dari hal-hal tingkat emosi, tingkat kesanggupan, bahkan segala daya upaya untuk merebut panggilan keimaman yang benar itu. Dalam suka dan dukanya, apakah peranan kita terlebih-lebih menjalani hari ini? Hari yang akan diperhadapkan oleh Tuhan kepada kita mungkin banyak hal. Katakanlah dalam hal gembira pun ada hal-hal yang akan kita pikirkan. Maka tidak ada salahnya sebagai umat Tuhan kita berlomba-lomba memberikan kekuatan bagi para imam itu untuk panggilan imam, mendoakan mereka, mendukung mereka, bahkan untuk senantiasa boleh bersama-sama dalam panggilan-panggilan tugas keimaman itu. Sebab yang punya tugas keimaman yang agung itu adalah Tuhan Yesus. Dan berbahagialah kita kalau kita menjadi umat kepercayaannya yang dengan sukarela membuka hati, saling mendukung agar tugas keimaman itu semakin bertambah-tambah buahnya dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita bergandengan tangan untuk tugas keimaman. Tidak boleh lengah di rumah, di tempat pekerjaan, bahkan banyak hal dalam hubungan komunikasi kita hari ini dan esok. Amin. Mari kita puji Tuhan. Kita angkat lagu pujian Kidung Jemaat 320. Syukur kami padamu. Syukur kami padamu, Tuhan Kepala Gereja, sebagai tubuhmu. Kami Kau pelihara, oh Tuhan, urapilah pelayan jemaat-Mu menjadi gembala penuh karunia-Mu. Dengan api Roh Kudus, kobarkanlah imannya untuk mewartakan Injil-Mu di dunia. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Imam yang agung Yesus Kristus Raja Gereja. Kami rasakan Tuhan penyertaan-Mu, bahkan buah-buah pelayanan di tengah-tengah pelayanan umat yang Tuhan percayakan kepada para hamba-Mu. Di dalam tugas panggilan kami,
hingga hari ini Tuhan menyegarkan kami, agar senantiasa bercermin pada pelayanan Imam yang agung itu. Dialah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dia menyerahkan segala-galanya untuk penebusan. Dia menyerahkan segala-galanya untuk tugas pemulihan kami. Dia menyerahkan segala-galanya agar kami senantiasa berpengharapan yang baru. Tuhan, hari ini sebelum kami mengawali segala aktivitas kami, untuk pekerjaan yang sederhana, yang sekecil apapun, bahkan untuk tanggung jawab yang besar, Tuhan kami mohon, Engkau urapi kami, Engkau berkati kami Tuhan, agar dengan kesejahteraan Tuhan kami boleh menjalani hari ini. Berkati anak-anak terkasih, berkati anak-anak remaja pemuda, berkati orang tua, berkati lansia, berkati mereka yang sakit, pulihkan Tuhan. Berkatilah persekutuan jemaat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.